Minta tanggapan Pak, kabarnya Pak Anies akan maju di Pilgub Jabar Pak? Ya, kita nggak ada problem apapun dengan Gerindra. Kita bersedia untuk berkompetisi dengan siapapun karena rakyat Jawa Barat punya pikiran dan punya hati. Kritik mengkritik pemerintah ini Pak Anies. Kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Kita saatnya berandai-andai. Seandainya di masa depan Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang saat ini sedang ngetop, mencalonkan jadi presiden dan lawannya Bapak Anies Baswedan. Menurut Anda siapa kira-kira suaranya yang paling unggul? Coba tulis di kolom komentar. Kita lihat siapa yang memang benar-benar pilihan rakyat untuk presiden di masa depan. Jangan lupa kita lihat hasilnya nanti di kolom komentar. Oke? Saya kan punya survei di 6 provinsi di Jawa. Itu betul-betul disrupsi kasus Deddy Mulyadi ini. Jadi kebijakan yang sangat lokal di Jawa Barat diketahui di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Banten, di DKI. Dan tingkat pengetahuannya di atas 80%. Itu karena yang kemakan kayak Nagita Slavina, Iwan Gunawan kemakan. Sering sekali pada akhir-akhir ini sosial media sangat membabi buta untuk membandingkan kinerja salah satu pihak satu dengan yang satunya lagi atau yang lainnya. Salah satunya kinerja Kang Deddy Mulyadi dibandingkan dengan Bapak Anies Baswedan. Dengar-dengar di sosial media akan terjadi pemilihan gubernur, Bapak Anies Baswedan akan maju untuk Pilgub. Tapi ingat, tanggapan Kang Deddy Mulyadi sangat relevan, sangat santai, enjoy untuk menghadapi siapapun lawannya. Tapi ingat lagi, ketika Bapak Anies Baswedan mau maju di Pilgub untuk Jawa Barat, tapi ingat, Kang Deddy Mulyadi akan maju, kemungkinan besar akan maju untuk menuju ke RI1 atau Pilpres. Tanggapan yang sangat relevan, enjoy dari Kang Deddy Mulyadi untuk senyumnya menanggapi hal-hal tersebut kepada Bapak Anies Baswedan. Kita lihat videonya. Minta tanggapan Pak, kabarnya Pak Anies akan maju di Pilgub Jabar Pak? Ya, kita nggak ada problem apapun dengan Gerindra. Kita bersedia untuk berkompetisi dengan siapapun karena rakyat Jawa Barat punya pikiran dan punya hati. Terima kasih banyak Bapak. Ingin dikomentari dari soal kritik mengkritik pemerintah ini Pak Anies. Karena Pak Anies juga menjadi salah satu ya sosok yang sering dikritis Pak Anies ya. Dikritik. Saya di pemerintahan, gini kita bertiga di pemerintahan ini. Jadi Bapak di mantan pemerintahan. Jadi kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi. Jadi ini Jakarta nih, saya tempelin di sini. Gitu ya, jangan baper. Jadi jangan bawa perasaan. Ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki, diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Ya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam
hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya Karena itu sekarang. bagi Betul-betul. termasuk bagi buzzer, Ya. siapapun yang berungkap itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Nah, Oke. jadi saya kalau melihat ini proses demokrasi. Dari dulu sebetulnya ada ini, Mbak. Apa bedanya? Dulu obrolan warung kopi tidak terdengar. Kenapa? Karena tidak ada medianya. Hari ini ngobrol warung kopi terus tweet. Ngobrol di mana terus tweet. Jadi dulu telinga hanya 2, sekarang telinga ada 1000, ada 2000. Tapi kritik itu bukan hal baru. Kalau berada di wilayah publik, maka dia harus siap untuk menjadi kotak pos kritik dari siapapun. Nah, Ini berbagai pihak mulai mengepung kembali dengan berbagai stigma sebagai gubernur konten, Mulyono Jilid 2, gubernur pencitraan, dan berbagai tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan bukan orang Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari. Dari mulai video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngaduk untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Yakinlah, cinta yang sejati tak akan pernah bisa dipatahkan oleh berbagai upaya untuk memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri untuk memisahkannya. Salam untuk para buzzer dimanapun berada, tetap semangat, sebanyak-banyaknya bikin konten negatif tentang saya agar bapak dan ibu bisa ngebul dapurnya. Kalau si Anies Baswedan jadi presiden, bahayanya lebih daripada zaman PKI. Saya jamin, saya sumpah demi Allah. Lihat saja, ini saya sampai sumpah loh, karena saya mencermati siapa si Anies, siapa di belakangnya si Anies, siapa, bagaimana karakternya si Anies, dan dengan politik-politiknya yang kotor, yang licik itu ini, aduh, masa ampun dah si Anies ini, gak tahu malu. Netizen bandingkan karir politik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Menurut netizen, Kang Deddy Mulyadi memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dibandingkan dengan Anies Baswedan. Karir politik Kang Deddy Mulyadi diawali sebagai anggota DPRD Purwakarta periode 1999 sampai 2003. Kemudian Kang Deddy menjabat sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008, mendampingi Bupati sebelumnya Lili Hambali Hasan. Kang Deddy selanjutnya terpilih menjadi Bupati Purwakarta periode 2008-2013, sekaligus pemimpin pertama yang dipilih oleh rakyat. Kemudian Kang Deddy terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018. Usai Bupati, Kang Deddy terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Selanjutnya, ia berhasil menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Selanjutnya, kata netizen, Kang Deddy merupakan calon R1, presiden, yang diharapkan bisa membawa perubahan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe. Gebrakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang bikin Pak Anies kerespons jadi diskursus menarik. Soal cara KDM meregulasi bansos, banyak anak, dan kemiskinan struktural direspons sama Pak Anies dengan gaya cukup elegan sebenarnya. Pak Anies nyinggung sistem akar persoalan sampai kepekaan dan empati, tapi dikritik karena terlalu teoritis dan retoris. Well, di luar pro kontra dan aksi reaksi masing-masing termasuk para loyalisnya ya, secara politik eksistensi KDM sama Pak Anies plus gagasannya emang menarik banget. Seolah gambarin sisi lain spektrum politik yang sekarang sedang berkuasa, serta ekspektasi yang mungkin belum terlaksana. Pak Ade memang dinilai cukup populis ya, tapi warga Jabar nggak sedikit yang merindukan pemimpin responsif, walaupun gebrakannya emang agak lain. Di sisi lain, Pak Anies emang bisa aja dinilai terlalu teoritis, tapi justru itu, mau nggak mau diskursus kayak kemiskinan struktural nggak lepas dari sistem yang ada sekarang. Apalagi Pak Anies pernah jadi gubernur juga tuh. Seru sih emang, bukan karena Pak Anies ngeluarin kartunya pas pilpres aja ya, tapi karena Pak Anies juga sempat santer nyagup di Jabar kemarin.
Harapannya sih diskursus kayak gini jadi konstruktif ya, saling introspeksi, mana yang kurang perlu diperbaiki, mana yang perlu diapresiasi, dan mana yang perlu dikritisi. Gimana menurut kalian nih? Kasih komen ya di kolom komentar. Ketika perbandingan tersebut atau adu argumen selalu terwacana, tapi lagi-lagi KDM singanya Banjajaran selalu menanggapi dengan enjoy, relevan, intelektual. Dengan jeniusnya beliau menanggapi tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan reporter dimanapun berada. Sangat baik, lugas, tegas, cermat. Itulah sang maestronya Jawa Barat, singanya Pajajaran. Siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Sungguh luar biasa Kang Deddy Mulyadi atau biasa disebut KDM menanggapi transparansi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sangat menohok atau menusuk bagaimana tanggapan tersebut, karena ini bermain dengan Anies Baswedan, salah seorang atau Bapak Anies sudah pernah menuju RI 1 walaupun gagal atau kalah dengan jagoan Pak Prabowo yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Tanggapan tersebut Kang Deddy Mulyadi sangat indah, sangat meyakinkan, dan tidak menutup kemungkinan besok pada akhirnya KDM akan menuju RI 1. Jadi sangat cermat ketika beliau KDM menanggapi pertanyaan dari seorang wartawan atau reporter dari salah satu TV, bukan salah satu, banyak TV, untuk melawan Bang Anies. Karena ketika Bapak Anies Baswedan maju untuk Pilgub Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi akan maju untuk Pilpres atau untuk menuju RI 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.